Bu, kalau ini ada Pak Ante kok kelas 11 itu. Bukan. Apaan kelas IPA? IPS-nya kan dia. Kelas 11 berarti. IPS 2. Numpang kursi itu. Tapi kan itu kan. Aku. Lanjut. Yang pakai Realme 3 itu punya siapa? Diedit lagi. Berarti misalnya Abi iya. Kelihatan Abi nak? Oh, ibu tadi ngekliknya. Entong. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai diferensiasi sosial. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai struktur sosial ya. Jadi Ibu sudah menjelaskan di video sebelumnya bahwa yang namanya struktur sosial itu akan dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama adalah diferensiasi sosial, yang kedua adalah stratifikasi sosial, dan yang ketiga adalah mobilitas sosial. Nah, untuk pembelajaran kali ini sambil menunggu yang lain, ini baru ada beberapa orang. Ada beberapa orang, jadi kita langsung aja sambil nunggu aja ya. Pembahasannya mengenai diferensiasi sosial. Nah, sebelumnya Ibu mau menegaskan dulu, kalian harus benar-benar paham di materi sosiologi ini, karena kalau misalnya kalian nggak paham, nanti kesananya akan susah. Dan Ibu yakinkan, tegaskan bahwa materi ini gampang, ya, mudah. Oke, diferensiasi sosial. Apa sih diferensiasi sosial? Nah, diferensiasi sosial itu adalah perbedaan secara sejajar. Berbeda-beda, tapi tidak dibeda-bedakan, dan berbeda-beda tetapi sama. Jadi maksudnya itu adalah, kita itu mengalami perbedaan, cuman tidak ada yang dibeda-bedakan. Kita itu semuanya beda, tapi tidak dibeda-bedakan. Nah, diferensiasi ini juga bisa disebut dengan perbedaan secara horizontal. Jadi kan kalau horizontal tuh garisnya kayak gini ya, lurus dari kiri ke kanan. Nah, jadi yang namanya diferensiasi sosial itu adalah perbedaan secara sejajar, ya, horizontal. Kita itu semuanya berbeda, tapi tidak pernah dibeda-bedakan oleh orang lain. Berbeda-beda, tapi kita tetap sama. Itu diferensiasi sosial. Ya, jadi menurut Ibu, setiap manusia itu pasti mengalami atau berada di diferensiasi sosial. Kita itu semua kan berbeda, tapi tidak pernah dibeda-bedakan. Misalnya kelas 11 IPS 1 dengan 11 IPS 2, dalam satu kelas juga kan pasti beda. Tapi pernah ada nggak guru yang membeda-bedakan? Itu kan nggak pernah. Karena apa? Karena setiap orang itu memiliki perbedaan. Jadi wajar, yang namanya perbedaan itu adalah wajar, tapi kita tidak pernah membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang buruk secara. Nah, selanjutnya di sini ciri-ciri diferensiasi. Ini gampang banget. Ciri-ciri diferensiasi itu ada 3. Oh iya, Ibu lupa menyampaikan, jangan lupa ditulis, dirangkum hasil pembelajaran kali ini, dirangkum di buku, langsung diupload di grup, ya. Langsung diupload di grup, khusus kelas IPS 2 diupload di grup yang ada budiannya dulu. Karena sebelum menyelesaikan tugas yang lainnya, belum Ibu masukkan ke grup ya. Jadi dirangkum apa hasil pembelajaran kali ini, nanti dipoto, di-share di WA, oke? Bagi yang belum dimasukkan di grup, pokoknya selesaikan dulu tugasnya, baru nanti dimasukkan ke grup. Lanjut. Ciri-ciri diferensiasi itu ada 3.
Yang pertama itu ada yang kedua itu ada berdasarkan sosial atau profesi, dan yang ketiga itu adalah berdasarkan budaya. Berdasarkan fisik. Berdasarkan fisik itu adalah misalnya gini, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam. Ya, terus ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya juga panjang, ada yang keriting, ada yang lurus. Itu kan semua setiap orang tuh berbeda-beda kan cirinya. Ada yang mancung, ada yang pesek. Setiap orang memiliki perbedaan fisik. Tapi pernah nggak ada yang dibeda-bedakan? Misalnya, si iya mah pesek jadi ku ibu teh nilainya sok dibututkeun. Kan enggak. Jadi setiap orang itu memiliki perbedaan, cuman tidak dibeda-bedakan. Salah satunya adalah perbedaan berdasarkan fisik. Oke. Yang kedua adalah perbedaan berdasarkan sosial atau profesi. Nah, kalian pasti mengenal jenis-jenis profesi kan? Ada petani, ada guru, ada nelayan, ada juru masak, ada tukang beca, ada tukang kebersihan. Mereka kan beda-beda. Guru di sekolah, petani di sawah, tukang beca di jalan dekat pasar, satpam mungkin kayak di bank ataupun di mall-mall. Tapi dibeda-bedakan nggak? Enggak kan? Mereka itu semua sama. Tapi berbeda. Guru ya tugasnya seperti apa, tukang kebersihan tugasnya seperti apa, lalu satpam tugasnya seperti apa. Mereka itu berbeda, cuman tidak pernah dibeda-bedakan. Ya, yang membedakan itu adalah hanya profesi. Dan yang terakhir itu adalah berdasarkan budaya. Jadi yang namanya berdasarkan budaya itu adalah setiap manusia ataupun setiap orang itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Contoh nih ya, di Ciamis, orang yang tinggal di Barekbek sama Sadananya pasti beda aksen atau logatnya. Biasanya orang-orang Sadananya bahasan ngobrolnya rada aya nadaan, kamana di tujuh naon gitu. Itu kan orang Sadananya. Beda dengan orang Barekbek ataupun orang Cokro misalnya kan itu hanya di lingkup Ciamis aja. Belum dengan misalnya Ciamis dengan Bandung, Ciamis dengan Jawa yang lebih berbeda, dengan Sumatera, dengan Papua, dengan Bali, itu kan pasti berbeda-beda. Semua kita beda kan? Tapi pernah nggak dibeda-bedakan? Nggak pernah, karena perbedaan itu adalah hal yang lazim. Itulah diferensiasi. Selanjutnya ada yang namanya macam-macam diferensiasi, ya. Macam-macam diferensiasi yang pertama adalah berdasarkan klan atau ikatan kekerabatan. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan klan ataupun ikatan kekerabatan itu ada dua ya, ada yang dikenal dengan patrilineal dan ada yang disebut dengan matrilineal. Nah, jadi kalau misalnya patrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ayah. Kalau matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu. Gampangnya gini, untuk mengingat patri dan matri. Patri, pak, berarti papa, berarti ayahan. Mak, mamah, berarti ibu, itu gampangnya. Terus Bu, apa hubungannya gitu loh? Maksudnya apa gitu loh, dari sini tuh apa diferensiasi di sini tuh. Di Sunda, kalian kalau sadar, nama belakang kalian itu pasti merujuk ke nama ayah, bener nggak? Nah, karena Sunda itu adalah patrilineal. Terus, segala sesuatu itu, kalau di Sunda, laki-laki itu harus bertanggung jawab, laki-laki itu harus kerja, harus bla 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 bla. Laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus ini, itu adalah patrilineal. Tapi kalau misalnya kalian ke Bali ataupun ke Padang, kalian jangan pernah aneh melihat ibu-ibu jadi kuli panggul. Terus kalian kalau ke Padang jangan aneh kalau misalnya yang memberikan mahar adalah perempuan. Karena apa, di sana garis keturunan atau yang kuatnya itu adalah pihak ibu. Kalau tadi Sunda, yang pihak yang sangat berpengaruh itu adalah ayah. Gampangnya gini deh, kalian di keluarga yang sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan itu ayah atau ibu.
Kalau ayah berarti sistem kekerabatan di keluarga kalian adalah patrilineal. Kalau matrilineal, sistem keturunan dari ibu biasanya itu ada di Bali atau di Padang. Jadi perempuan itu bisa disetarakan dengan laki-laki, maksudnya dalam hal pekerjaan, dalam hal menentukan keputusan. Ya, jadi klan itu ada dua, ingat ada ayah patrilineal dan ada dari ibu. Ya, yang membedakannya itu adalah seberapa kuat pengaruh ayah dalam kehidupan dan seberapa kuat pengaruh ibu di dalam kehidupan. Itu adalah berdasarkan klan. Selanjutnya itu ada berdasarkan agama. Nah, agama di kita itu ada berapa? Ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Ada 6 agama yang diakui dan diakui secara sah di Indonesia kan. Nah, sekarang agama Islam dengan Kristen sama nggak ajarannya? Berbeda kan? Terus, Beda. agama Hindu dengan Buddha sama nggak ajarannya? Beda kan? Nah, itu mereka itu emang benar-benar beda. Antara satu sama lain emang benar-benar beda. Cuman, pernah nggak kita membeda-bedakan, oh ini mau orang Islam, oh ini mau orang Kristen? Nggak pernah kan? Semua orang itu sama. Kita tuh nggak pernah membeda-bedakan mana orang Islam, mana orang Kristen, mana orang Hindu, Buddha. Mereka itu beda kitabnya, beda Tuhannya, beda ajarannya, beda mereka itu. Cuman kita nggak pernah membeda-bedakan. Misalnya orang Hindu itu lebih mulia, enggak. Orang agama Buddha lebih mulia, enggak. Jadi semuanya itu sama. Kita tidak pernah membeda-bedakan. Misalnya ada murid di kelas, ini mah pernah orang Konghucu jadi dikumahkan, enggak. Semuanya itu sama. Mereka itu berbeda tapi tetap sama, ya. Itu berdasarkan agama. Selanjutnya ada berdasarkan ras. Nah, ini akan dijadikan sebagai tugas kepada kalian. Ras ini berhubungan dengan ciri-ciri fisik. Ya, di sini Ibu akan insert 3 ras besar dunia. Yang pertama adalah Mongoloid, ada Negroid, dan Kaukasoid. Mungkin kalian sering dengar yang namanya Negroid, orang negro, berarti orang hidung ya. Nah, jadi diferensiasi di sini itu adalah berdasarkan ciri fisik. Ciri fisik itu bisa dibagi menjadi 3 ya, berdasarkan ras. Ada Mongoloid, Negroid, Kaukasoid. Nah, tugasnya adalah kalian mencari ciri-ciri Mongoloid seperti apa, Negroid seperti apa, Kaukasoid itu seperti apa, dan negara-negara mana yang termasuk ras tersebut. Ya, Mongoloid ciri-cirinya apa, negaranya mana aja. Negroid ciri-cirinya apa, negaranya apa aja. Kaukasoid ciri-cirinya gimana, negaranya apa aja. Jadi itu tugas. Nanti di ini aja ya, Ibu akan share linknya untuk mengisi jawaban ini. Kalian bisa search di Google karena ini banyak banget ya, maksudnya banyak banget macam-macamnya ya, itu ras. Di sini kalau misalnya untuk mudahnya mengambil garis besarnya adalah Mongoloid itu adalah mereka yang memiliki kulit kuning langsat seperti Indonesia ya. Kalau Negroid adalah orang-orang yang memiliki kulit hitam. Kalau Kaukasoid adalah orang-orang yang memiliki kulit putih. Nah, pertanyaannya di sini adalah, kita pernah nggak membeda-bedakan orang karena warna kulit? Misalnya, saya tambah hidung, bunga mau babaturan yang manehana, kan enggak. Kita itu memiliki perbedaan warna kulit, warna fisik, tapi kita nggak pernah membedakan. Kita nggak pernah berteman karena kulit kan. Kalau misalnya kalian pernah berteman karena warna kulit, berarti kalian rasis. Makanya ada yang disebut rasis. Rasis itu adalah membeda-bedakan seseorang berdasarkan ciri fisik. Ya, itu nggak boleh. Nah, nanti kalian ini aja ya, maksudnya dibikin tugas, nanti dikirim. Insya Allah hari ini dikirim linknya juga. Oke, itu berdasarkan ras. Intinya, ras itu adalah berhubungan dengan ciri fisik. Kalian kan pernah dengar mungkin ya, Mongoloid, Negroid, Kaukasoid waktu SMP. Mungkin ya, karena dulu ini waktu Ibu dulu SMP, ini pernah disinggung di SMP mengenai ras. Selanjutnya itu ada yang namanya berdasarkan suku bangsa. Nah, berdasarkan suku bangsa di sini adalah berhubungan dengan 7 unsur budaya.
Ini semuanya berbeda-beda. Ada bahasa, ada agama, ada kesenian, ada sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, peralatan, dan teknologi. Jadi ini ada sebagian yang sama mungkin dengan sebelumnya ya, ada agama. Cuman Ibu akan menyinggung beberapa poin penting aja di sini. Contohnya, orang Padang, orang Aceh dengan orang Padang itu bahasanya berbeda, ya. Itu berarti diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Dilihat dari bahasa. Selanjutnya, orang Aceh dengan orang Medan itu agamanya, mayoritas agamanya itu pasti berbeda. Medan mungkin lebih cenderung Kristen, kalau misalnya Aceh lebih cenderung mayoritas di Islam. Itu kan adalah perbedaan yang signifikan antara suku bangsa Aceh dengan suku bangsa yang di Medan. Oke. Kesenian, kalian mungkin mengenal di Jawa Barat Jaipongan, kalau misalnya di dari Sumatera ada yang namanya tari piring, tari saman. Kalau misalnya di Bali ada tari kecak, itu kan beda-beda ya dari kesenian. Sistem pengetahuan, mungkin kalau misalnya ini berhubungan dengan mata pencaharian ya gini. Kalau misalnya orang yang tinggal di dekat laut, itu pasti pengetahuan mengenai dunia kelautannya itu pasti benar-benar fasih. Berbeda dengan kita yang tinggal misalnya dekat pabrik, dekat sawah, pasti ketika diadu ilmu mengenai kelautan, ilmu laut pasti kita akan kalah. Ya, jadi itu berhubungannya dengan di sana. Kalau misalnya kita tinggal di dekat perhutanan, kalau misalnya adu ilmu dengan orang-orang yang tinggal di laut, pasti mereka akan kalah mengenai ilmu kehutanan. Karena apa? Karena kita tinggal di lingkungan seperti itu, dan mata pencahariannya juga seperti itu. Terus logikanya gini, orang yang tinggal dekat laut, mata pencahariannya pasti nelayan kan, mau mungkin petani. Nah, orang yang tinggal di dekat pesawahan, itu pasti mata pencahariannya petani kan, mau mungkin jadi pelaut. Itu adalah logika secara realnya ya, itu mengenai sistem mata pencaharian. Sekarang orang yang tinggal di kota, yang banyak industri, mau mungkin kan gawena jadi nelayan, mau mungkin kan gawena jadi petani, itu adalah mengenai sistem mata pencaharian. Selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan di sini adalah berhubungan dengan masyarakat tersebut masih menganut adat tradisional atau sudah modern. Orang yang tinggal di suku-suku kayak suku Baduy, di Kampung Naga, suku Gayo, itu pasti mereka masih menganut yang namanya adat istiadat dari leluhur. Tapi sekarang Kak Ciamis, Kak Jakarta, ada nggak yang masih percaya dengan sistem-sistem kepercayaan dari nenek moyang? Ibu rasa nggak ada ya, karena berbeda sistem pemasyarakatan orang yang berada di lingkungan industri dengan orang yang ada di pedalaman ataupun di suku-suku ya. Selanjutnya ada sistem peralatan dan teknologi. Nah, kalau misalnya ini, kalian pernah ke Kampung Naga nggak? Yang dekat aja dulu, yang di daerah Tasik, perbatasan Tasik Garut. Kalau misalnya di Kampung Naga, mungkin kita kalau berkomunikasi masih dengan menggunakan ngobrol. Jadi kalau misalnya ada yang mau disampaikan, dari rumah 1 ke rumah 10 itu bisa jalan, terus ngobrol langsung. Tapi kalau misalnya di kita Ciamis ya, terutama Ciamis ya, kalian kalau misalnya mau ngobrol ke tetangga yang misalnya jaraknya 1 kilometer, kan mau mungkin jalan terus ngobrol, paling kan kalian melalui WhatsApp ataupun melalui SMS ataupun panggilan. Karena apa? Karena sistem peralatan dan teknologi di kita di yang kota beda dengan mereka yang berada di pedalaman ya, di suku-suku adat panggilnya. Waktu ke Kampung Naga itu paling cuma ada TV ya, TV biasa gitu kan. Tapi kalau misalnya di kita kan udah ada yang namanya TV LED, terus untuk laptop juga sekarang udah ada laptop yang lebih canggih, di mereka kan tidak ada. Ya, selanjutnya untuk mencuci, di kita mungkin udah pakai mesin cuci, tapi kan di mereka masih menggunakan tangan. Itu ada perbedaan diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Orang yang mencuci dengan mesin cuci, dengan orang yang mencuci dengan tangan, misalnya gini, si A mencuci dengan mesin cuci, si B
nyucinya pakai tangan. Kalian pernah berteman mung babaturan yang seeta da seeta mah yesuh nage sok make leungeun kan enggak ya. Kan kalian itu berteman itu karena klop ya, bukan karena seeta mah yesuhna pakai mesin cuci, saya mah pakai tangan kan enggak, ataupun berteman seeta mah bahasa Jawa, kita bahasa Sunda kan enggak. Kalau enggak seeta mah agamana Hindu, saya mah Islam kan enggak. Jadi setiap orang itu pasti berbeda, cuman kita hormati, tidak dibeda-bedakan. Oke, terakhir di sini ada yang namanya diferensiasi berdasarkan jenis kelamin. Ini benar-benar kayak mudah banget kali ya. Berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan ada 2 ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada wanita, ada pria. Tapi kalian jangan pernah mau dipanggil wanita ya. Dipanggil perempuan aja. Oke? Nah, apa sih yang membedakan gini nih? Kalau misalnya ada laki-laki nangis, aneh nggak? Aneh kan? Tapi kalau perempuan nangis, aneh nggak? Enggak kan? Nah, itu perbedaannya. Perempuan dan laki-laki secara biologis jauh pasti berbeda. Tetapi secara sosiologis juga pasti berbeda. Sekarang, kalau misalnya lagi ada kerja bakti nih, ada laki-laki, perempuan sama kerja bakti. Yang ngangkut bata, misalnya teh perempuan. Yang masak laki-laki, aneh nggak? Ya aneh. Karena itu bukan di porsinya. Harusnya kan laki-laki lebih ke fisik ya, kuat. Kalau perempuan mungkin lebih ke hal-hal yang lebih ringan mungkin ya. Di sana diferensiasi antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Yang laki-laki bisa dicap sebagai orang yang kuat. Perempuan bisa disebut lemah, walaupun tidak semua perempuan lemah ya. Jadi perbedaannya di sana gitu. Perempuan dengan keperempuannya, dengan yang suka warna pink, terus mungkin berjilbab, laki-laki dengan lebih ke warna-warna netral seperti hitam, dan memakai baju yang boy gitu loh, boyish kayak gitu. Terus perempuan di kerudung, laki-laki kan nggak mungkin di kerudung. Di sana kan berbeda. Antara laki-laki dan perempuan berbeda kan? Laki-laki seperti itu, perempuan seperti ini. Tapi pernah nggak kalian dibeda-bedakan karena iya mah laki, iya mah awewe. Misalnya guru ngasih nilai, iya mah misalnya guru cewek, ibu ngasih nilai ke cowok kecil, pada itu malah laki, ibu mah awewe, jadi ibu mah rek mere nilai gede lah ke cewek, kan nggak mungkin. Jadi yang namanya perbedaan itu sudah pasti, cuman kita itu tidak boleh membeda-bedakan. Jadi balik lagi ke intinya, yang namanya diferensiasi itu adalah kita itu berbeda, cuman sama ya, tidak pernah dibeda-bedakan. Sifatnya itu adalah horizontal, sejajar. Ya, mau dari agama, jenis kelamin, dari ras, dari suku bangsa, dari profesi, dari ciri fisik, semuanya sama. Memang berbeda, tapi tidak pernah dibeda-bedakan satu sama lain. Yap, itu aja mungkin dari Ibu, sekian aja dulu mengenai diferensiasi. Tugasnya adalah kalian mencari mengenai ciri-ciri ras yang tadi, ras negroid, kaukasoid, sama mongoloid. Nanti Ibu akan kasih link formulirnya, dan untuk kalian yang belum mengerjakan tugas, kalian kerjakan tugas dengan baik, karena menurut Ibu, naon sih bedanya antara mengerjakan tugas di sekolah sama di rumah, perasaan sama aja. Intinya serius dalam belajar. Jadi ketika kalian serius dalam belajar, ya Ibu juga akan serius. Tapi kalau misalnya leha-leha, apa feedback dari Ibu tuh harus kayak gimana kan? Kayak gitu. Terutama IPS 1, IPS 2 sih dua-duanya juga sama ya. Karena sebelumnya emang Bu Linda, jadi sekarang diganti sama Ibu. Ya itu aja pembelajaran mengenai sosiologi hari ini, mengenai diferensiasi, dan untuk minggu depan akan ada video yang diupload di Instagram. Jangan lupa follow. Terus kalau misalnya kalian nge-WA itu perkenalkan diri gitu kan, kalian teh saha gitu kan, dengan ujug-ujug abdi seperti itu. Jelaskan siapa namanya, dari kelas apa, baru jelas. Ya, itu aja. Jangan lupa untuk
rangkumannya di store aja lewat WhatsApp, dan yang belum gabung lagi nggak apa-apa, japri aja dulu. Nanti kalau misalnya tugasnya udah selesai baru Ibu akan approve di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjim. Japra. Rik, Wih. ngomong atuh geus guru na ieu. Anjim. Cangurah sih Sugi orang loh. Nah, ini enggak